Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, BET, Bernier, Emmet, Taylor. Kemudian ini ada anggota tim kami. Yang pertama ada saya, Alfiano Ananda. Saya Wahyu Cenita Monika Sari. Saya Putri Tara Mariantino. Kemudian di sini kami membahas tentang analisis BET. Kira-kira analisis BET itu apa? Analisis BET itu adalah suatu metode pengukuran luas permukaan spesifik suatu material dengan cara mengadsorpsi suatu gas ke permukaan material. Metode ini digunakan untuk permukaan yang datar dan tidak ada batas dalam setiap layer yang dapat digunakan dalam menjelaskan luas permukaan. Juga BET ini juga disebut sebagai dengan SAA atau Surface Area Analysis, di mana SAA ini merupakan salah satu alat utama dalam karakterisasi material. Alat SAA ini juga berfungsi untuk menentukan luas permukaan material, distribusi pori dari material, dan isotrem adsorpsi suatu gas pada suatu bahan. Kemudian prinsip kerja dari BET ini sendiri yaitu adsorpsi gas multilapis yang terjadi pada suhu konstan alat tersebut pada dasarnya hanya mengukur jumlah gas yang dapat diserap oleh suatu permukaan padatan pada tekanan dan suhu tertentu. Kemudian ada beberapa perbedaan antara Langmuir konstan dan BET konstan. Kalau di Langmuir konstan itu hanya terdapat satu layer, sedangkan di BET konstan itu terdapat sampai 3 layer. Persamaan yang digunakannya sendiri yaitu persamaan 1/W buka kurung PO per P minus 1 sama dengan 1/W MC ditambah dengan buka kurung C-1/WMC dikali dengan P per PO. Keterangan sendiri yaitu jika W itu adalah berat yang diserap atau adsorbed pada tekanan relatif P per PO, jika WM itu adalah berat gas nitrogen atau adsorbed yang membentuk lapisan monolayer pada permukaan zat. Kemudian pada P, tekanan kesetimbangan adsorbs, pada PO, tekanan penjenuhan adsorpsi absorpsi cuplikan pada suhu rendaman pendingin. Kemudian C itu adalah konstanta energi. Kemudian lanjut, tujuan dari BET ini sendiri yaitu adalah yang pertama kita mengukur luas pertamaan suatu material. Yang kedua untuk mengidentifikasi ukuran dan distribusi pori-pori pada suatu material. Dan juga yang terakhir itu adalah menganalisa sifat adsorpsi pada permukaan material. Selanjutnya itu ada manfaat analisis dari BET atau Bruno Emmet Taylor. Yang pertama itu menentukan luas permukaan. Di sini tuh dia membantu dalam menentukan luas sebuah permukaan material sehingga luas permukaan dihitung yang didasari dari isoter absorpsi gas dari permukaan material. Terus yang kedua, mengidentifikasi distribusi pori, di mana di sini dia dapat memetakan distribusi pori dalam material, sehingga informasi tersebut itu akan diperoleh ukuran dan bentuk pori. Terus yang ketiga, menilai kualitas material. Dari luas permukaan materi yang didapat dengan metode BET, kita dapat ketahui kualitas suatu material semakin besar luas permukaannya akan semakin baik sifat absorpsi dan material tersebut. Terus yang keempat, memahami sifat absorpsi. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sih molekul gas berinteraksi dengan permukaan suatu material sehingga akan diperoleh informasi yang akan dipakai dalam berbagai aplikasi, contohnya seperti katalis dan pemurnian bahan. Itu ada aplikasi analisis bed di mana di sini kita tuh menggunakan jurnal yang berjudul Analysis of Membrane Fouling by Bruno Emmet Taylor Nitrogen Absorption or Desorption Technique yang memiliki tujuan untuk menganalisis pengotoran membran dengan teknik absorpsi disopsi. Sehubung dengan pengotoran membran ultrafiltrasi polimer, membran tersebut dikotori dengan lautan asam kayu yang mengandung lignin, polisakarida, dan ekstraktif yang dikenal sebagai zat organik yang menyebabkan proses pengotoran yang kompleks.
sehingga secara umum terbentuknya lapisan fouling pada permukaan pori-pori dan permukaan membran menyebabkan peningkatan volume kumulatif pori dan luas pori. Dalam studi ini, teknik absorpsi atau desorpsi nitrogen Brunel Emmett Taylor atau P diterapkan untuk karakteristik pengotoran membran organik dan diterapkan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena pengotoran membran tingkat pori yang terjadi dalam ultrafiltrasi aliran berbasis kayu. Jika interaksi antara bahan membran dan pengotoran menguntungkan, pengotoran absorpsi dapat terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Perlu dicatat bahwa metode BET mengukur semua pori-pori yang tersedia untuk absorpsi nitrogen dan dengan demikian ada kemungkinan bahwa suatu sampah memiliki porositas yang tinggi meskipun permeabilitasnya rendah karena tingginya jumlah pori-pori buntu yang saling berhubungan. Nah, dalam jurnal ini dia menganalisis absorpsi dan desorpsi gas dilakukan dengan menganalisis karakterisasi permukaan micromeretic Scavex dengan unit degassing Smart Web 067 sampai membran dipotong kecil-kecil dan dihilangkan gasnya pada suhu 50 derajat Celcius selama 4-12 jam sebelum analisis. Disruptan absorpsi dan desorpsi diukur dengan gas nitrogen. Kemudian dilihat pada tabel ini data referensi membran yang digunakan. Membran di sini terdapat dua tipe. Yang pertama ada GR95PP 2 KDA PES, kemudian ada UFX 5 PHT 5 KDA PSU. Kemudian tipe eksperimen yang digunakan itu sama, yaitu tekanan konstan pada kedua membran. Kemudian sampel yang digunakan juga terdapat perbedaan. Yang pertama pada GR95PP menggunakan air murni dan zat pengotor lainnya yaitu cairan hitam atau disingkat dengan black liquid. Kemudian yang kedua UFX5 PHT itu menggunakan air murni dan yang sampel pengotornya air proses dari TMP. Kemudian luas permukaan sebagai data referensi satuannya yaitu meter persegi per gram. Yang pertama pada air murni dihasilkan 5,5, yang kedua pada cairan hitam yaitu 6,5, kemudian luas permukaan pada UFX 5 PHT yaitu 6,1 dan 6,2 pada zat pengotor air proses TMP. Kemudian volume pori yang digunakan satuannya yaitu cm kubik per gram. Pada air murni pada membran pertama GR95PP yaitu 0,029. Kemudian volume pori yang kedua pada cairan hitam yaitu 0,037. Kemudian pada UFX 5 PHT yaitu 0,025 volume porinya, dan air proses TMP yaitu 0,027, dan ukuran pori desorpsi dengan satuan nanometer yaitu 27,7 pada air murni dengan membran GR95PP dan 27,3 pada cairan hitam atau BL. Kemudian ukuran pori desorpsi dari UFX5 PHT yaitu 23,2 dan 21,7 pada air proses TMP. Nah, di sini ada hasil grafik dari analisa BET. Yang pertama pada gambar 1 di sini yaitu hubungan distribusi luas pori BET dari membran GR95PP dengan pengotor cairan hitam. Nah, pada sumbu Y ini yaitu pori area atau luas permukaannya, kemudian pori diameter itu sebagai sumbu X dengan satuan nanometer. Nah, di sini ada dua garis grafik yang kita dapat lihat. Nah, garis warna biru itu merupakan membran referensi yang dari data tabel sebelumnya. Kemudian garis hitam itu membran hasil analisa dengan cairan pengotor black liquid atau cairan hitam. Nah, pada grafik ini terdapat perbedaan, yaitu pada grafik yang hitam itu peak tertingginya berada pada 5,5.
Nah, kalau 5 di sini berarti di sini 5,5. Nah, jika dibandingkan dengan membran referensi yaitu dengan air murni, nah itu dia berada di antara 4,5-an saja dan peak tertingginya itu berada di 30 sampai 40 pure diameter dengan satuan nanometer. Nah, pada gambar kedua ini ada grafik perbandingan antara pure volume dengan pure diameter, di mana di sini volumenya dengan satuan centimeter kubik. Nah, di sini juga sama, ada dua grafik, yang dimana yang hitam itu membran kotor, cairan hitam, dan yang biru ini membran referensi yang tabel sebelumnya. Nah, di sini terdapat dilihat bahwa membran kotor cairan hitam itu peak tertingginya itu berada di 0,05 pure volumenya, sedangkan membran referensinya itu berada di 0,04 saja. Dan sama seperti pure area, nah pure volume ini pure diameternya juga berada di range 30 sampai 40-an lah. Oke, lanjut. Nah, dari pada gambar 1 dan 2 dapat dilihat perubahan porositas setelah pengotor dengan black liquid, peningkatan luas permukaan BET sebesar 18% dan peningkatan volume pori kumulatif sebesar 28%. Nah, itu dibandingkan dengan data referensi. Ditemukan pada membran GR95PP setelah pengotor dengan black liquid. Nah, ketika membandingkan distribusi membran terkondisi dengan membran kotor, dapat dilihat bahwa pori-pori dengan diameter 4,5 sampai 8 mengurangi volume dan luas pori akibat pengotor dari cairan hitam atau black liquid dari sampel yang digunakan pada uh, percobaan pertama ini. Oke, lanjut pada percobaan kedua. Nah, di sini digunakan sampel kedua, TMP. TMP itu termomekanisme air proses yang diambil dari sampel jurnal ini. Yang pertama itu sama. Pada gambar 3 yaitu distribusi luas pori BET dari membran UFX PHT dengan pengotor air TMP ini. Nah, kemudian dilihatlah pada grafik ini sama pada grafik pertama ini sumbu Y ini sebagai pure area dan sumbu X ini sebagai pure diameter. Nah, pada garis hitam ini, grafik yang warna hitam ini menunjukkan membran TMP kotor. Nah, dia pada X sama dengan 0, Y-nya itu menunjukkan angka peak tertinggi yaitu 4, sedangkan membran referensi kita yang digunakan pada jurnal ini, peak tertingginya hanya berada di 2,5 saja. Jika itulah perbandingan dari membran referensi dengan membran TMP kotor. Nah, grafik ini sangat landai di sekitaran range 2,5 sampai 3 dan turun hingga mencapai peak terakhirnya. Oke, lanjut pada perbandingan grafik antara pure volume dan pure diameter. Nah, ini grafiknya berbanding terbalik jika dibandingkan pure area, karena di sini grafiknya akan naik tinggi jika dibandingkan pure area. Nah, pada pure volume ini sama masih menggunakan pengotor dengan termomekanisme air proses, yaitu sampel air TMP. Garis yang hitam ini menunjukkan TMP kotor dan garis biru ini merupakan membran referensi. Nah, di sini eh, tidak cukup jauh lah perbedaannya antara data referensi dengan data sampel. Nah, akan tetapi pada peak antara 40 sampai 60, nah di situ peaknya perbedaan antara sekitar 0,027 hingga 0,32 lah untuk membran TMP kotor yang memiliki peak yang lebih tinggi dibandingkan membran referensi. Oke,
Dilihat dari gambar 3 dan 4 ada perubahan porositas setelah pengotoran dengan air TMP, peningkatan kurang dari 2% pada luas permukaan BET. Ditemukan untuk membran UFX PHT dari keadaan membran terkondisi keadaan membran kotor pada tabel 1, volume pori kumulatif mengalami sedikit peningkatan sebesar 7%. Nah, jika dilihat tadi pada grafik ini, memang perbandingannya hanya sedikit saja. Nah, untuk ukuran pori rata-rata menurun sekitar 70% setelah pengotor dengan air proses TMP. Setelah pengotor dengan air proses TMP, berdasarkan volume pori dan distribusi area pori dari membran UFX PHT yang terkondisi dan kotor, penurunan ukuran pori rata-rata berasal dari pengurangan pori-pori dengan diameter antara 5 sampai 30 nanometer. Oke, untuk membran UFX PHT, ukuran pori-pori sedikit menurun setiap kali dijalankan dengan analisa BET. Namun, hasil yang cukup mirip dalam hal luas permukaan BET, volume pori, dan ukuran pori BJH ditemukan ketika membandingkan sampel membran UFX PHT dengan berbeda-beda. Berbeda-beda dengan hasil membran UFX 5 PHT untuk membran GR 95 pp, luas permukaan setelah ukuran pori meningkat setiap kali dijalankan dalam penganalisis BET. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil jurnal yang kami temukan. Nah, analisis BET, Burneur Emmet Teller, merupakan metode pengukuran luas permukaan spesifik suatu material dengan cara mengabsorpsi suatu gas permukaan material dengan mengabsorpsi gas multilapis yang terjadi pada suhu konstan, biasanya pada suhu didih dari gas absorbat. Selain itu, hasil analisis BET dapat digunakan untuk menentukan karakteristik pengotor membran dalam ultrafiltrasi dan memahami mekanisme pengotor dan dampaknya terhadap efisiensi membran yang kami review dari jurnal yang sebelumnya kami peroleh. Nah, oke, mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.